Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini kita akan memulai kajian kitab kuning dengan tema bab Thaharah yang akan diambil dari kitab matan Ghoyah wa Taqrib. Nah, sebelum itu izin perkenalkan diri dulu. Nama saya Asep Reno. Saya seorang penyuluh agama Islam dari kantor KUA Kecamatan Kute, Bali. Seperti itu. Nah, hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam kajian live kitab kuning ini yang disiarkan secara langsung oleh IPARI. Apa itu IPARI? IPARI adalah Ikatan Profesi Penyuluh Agama Islam Bali. IPARI disebutnya seperti itu. Jadi saya ini adalah seorang penyuluh agama Islam yang ditempatkan di kantor KUA Kecamatan Kute. Nama saya adalah Asep Reno. Seperti itu. Dan hari ini kita akan memulai kajian live kitab kuning yang akan diambil dari kitab matan Ghoyah wa Taqrib. Seperti itu. Kita akan mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari bab Kitabut Thaharah. Yaitu bab Thaharah. Oke, hadirin pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa share kepada teman-teman ya. Jangan lupa kajian ini di-share ke teman-teman sekalian supaya bisa mengambil manfaatnya. Seperti itu. Supaya sama-sama kita berbuat dalam kebaikan. Nah, Kitabut Thaharah. Apa itu Kitabut Thaharah? Kitabut Thaharah berarti kita akan membahas tentang bab-bab Thaharah, yaitu bab bersuci. Ini ada di kitab matan Ghoyah wa Taqrib pada bab yang paling dasar, yaitu Kitabut Thaharah. Yaitu bab 1 kita akan ngebahas tentang bab bersuci. Karena sekarang lagi bulan suci Ramadan, maka saatnya kita perbaiki wudhu kita, perbaiki suci kita agar hati kita suci dan bersih. Seperti itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu dari awal sampai akhir. Mohon disimak. Al-miyahu. Al-miyahu allati yajuzut tatahiru biha sab'u miyahin ma'us samai wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'us salji wa ma'ul barodi thummal miyahu ala arba'ati aqsamin tahirun mutahhirun Gairu makruhin isti'maluhu wa huwal ma'ul mutlaqu wa tahirun mutahhirun. Makruhun isti'maluhu wa huwal ma'ul musyammas wa tahirun ghairu mutahhirin li ghairihi wa huwal ma'ul musta'malu wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirati wa ma'u najisin wa huwa alladhi halat fihi najasatun wa huwa dunal kullataini au kana kullataini
wal kullatani khamsumi ati ritulin. Oke. Khamsumi ati ritlin bil Baghdadi takriban fil asohi. Seperti itu teman-teman. Nah, saya terjemahkan satu persatu. Bagi teman-teman, jangan lupa di-share kepada teman-teman semua agar bisa mendapatkan manfaat. Nah, kita dimulai dulu ya. Al-miyahu, air. Nah, air-air. Allati, yang. Jadi air-air yang bagaimana? Ya juzu, yang boleh. Seperti itu. Nah, air-air yang boleh. Yang boleh apa? Seperti itu ya. Jadi seperti itu kalau belajar kitab kuning. Air-air yang al-miyahu allati yajuzu at-tathiru, yang dibolehkan bersuci. Seperti itu teman-teman. Air-air yang dibolehkan untuk bersuci. Oke, biha dengannya itu ada berapa? Sab'u miyahin. Ada 7 air. Ada 7 air-air. Al-miyahu allati yajuzu at-tathiru biha sab'u miyahin. Nah, ada sab'u miyahin, ada 7 air-air. Ma'us sama'i, yang pertama adalah air dari langit, yaitu air langit itu maksudnya air hujan teman-teman semua ya. Oke, ma'us sama'i wa ma'ul bahri, dan yang kedua itu air laut. Wa ma'un nahri, dan selanjutnya adalah air sungai. Wa ma'ul bi'ri, dan selanjutnya adalah air sumur. Wa ma'ul aini, mata air, dan terakhir adalah wa ma'us salji, air salju. Wa ma'ul barodi, air es. Jadi ada 7 air yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Seperti itu. Jadi air yang sah digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam. Yang pertama adalah air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima mata air, yang keenam air salju, dan ketujuh adalah air es. Dan air-air tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Sumamiyahu, dan kemudian air-air tersebut ala arba'ati aksam, dibagi menjadi 4 bagian. Tohirun mutahhirun. Yang pertama adalah air yang bersuci, tohirun. Yang suci, mutahhirun, mensucikan. Nah, tohirun mutahhirun goiro makruhin, yang airnya itu tidak makruh. Istimaluhu, penggunaannya. Dan air apa itu? Air yang suci, mensucikan, dan tidak makruh, dan dibolehkan untuk penggunaannya, yaitu wahwa ma'ul mutlak, yaitu air mutlak. Seperti itu kardeshim, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Wa tahirun, dan suci, mutahhirun, mensucikan. Wa tahirun, suci, goiro mutahhirin. Nah, jadi ada air yang suci nih, tapi tidak mensucikan, li goiri, atas selainnya. Wahwa ulmaul mustakmalu, dan itu adalah air mustakmal. Itu air mustakmal itu air yang telah digunakan. Airnya suci tapi tidak mensucikan. Airnya suci, mensucikan, tapi itu makruh. Seperti itu teman-teman. Wa tahirun mutahhirun. Jadi airnya suci, mensucikan, tapi tidak makruh untuk digunakannya. Seperti itu. Ya tahirun mutahhirun. Jadi air yang suci, mutahhirun, mensucikan, ghairu makruh, tapi makruh untuk digunakannya. Nah, itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, air apa itu? Istimaluhu, air yang telah digunakan. Istimal. Jadi air istimal itu air yang telah digunakan. Wahwa, lanjut ya. Wahwa, nah, ada lagi nih. Tahirun mutahhirun wa makrun istimaluhu wa huwa ma'ul musyammas, dan itu adalah air musyammas, yaitu air yang direndam atau air yang dipanaskan oleh matahari. Seperti itu ya. Jadi air yang dipanaskan oleh matahari itu makruh penggunaannya. Suci, mensucikan, tapi makruh penggunaannya. Oke? Yang ketiga, itu ada wa tahirun ghairu mutahhirin. Jadi ada air suci yang tidak mensucikan, li ghairi, bagi selainnya. Dan itu adalah wa huwa ma'ul mustamal, air yang telah dipakai yang tadi ya. Tadi saya sudah jelaskan, jadi air yang suci tapi tidak mensucikan itu, air mustamal itu nggak bisa digunakan untuk bersuci. Itu tidak bisa ya, digunakan untuk bersuci. Dan apalagi air yang berubah, wa mutaghayyir, air yang berubah seperti itu. Bima padanya, kholatohu, yang bercampur dengan minat tahirati, benda-benda suci. Oke? Jadi air mustakmal, oke? Saya ringkas ya. Pertama, air suci mensucikan yang tidak makruh digunakan, yaitu air mutlak. Jadi air mutlak itu bisa digunakan untuk
bersuci, tapi tidak makruh digunakan. Jadi dia boleh air mutlak. Yang kedua, air suci mensucikan yang makruh digunakan. Nah, itu seperti air yang direndam atau bukan air yang dijemur matahari, itu air panas karena terkena sinar matahari yang berada di dalam bejana yang terbuat dari barang tambang biasanya. Nah, itu hukumnya makruh. Air yang terendam karena bencana. Terus yang ketiga, air suci yang tidak dapat mensucikan. Airnya suci nih, tapi dia tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis ataupun hadas, seperti itu. Yaitu air istimal. Air istimal itu air yang sudah digunakan. Walaupun dia airnya bersih, tapi kalau sudah digunakan untuk berwudu, sudah digunakan untuk dipakai mencuci pakaian seperti itu tidak boleh digunakan. Dan yang keempat itu air najis. Nah, ini yang belum terakhir. Jadi air najis itu air yang kurang dari 2 kulah. Nah, 1 kulah itu sekitar 216 liter, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah air yang kurang dari 2 kulah. Nah, air yang kurang dari air najis itu, air yang kurang dari 2 kulah apabila kejatuhan najis, maka itu tidak boleh digunakan, seperti itu. Dan 1 kulah itu sekitar 216 liter. Ya, jadi kesimpulannya, air-air ini ada 7 air yang digunakan sah untuk bersuci, dan ada 4 dari 7 air tersebut, 4 air itu dibagi menjadi 4 bagian. Seperti itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi teman-teman yang ingin ditanyakan, silakan komentar di kolom komentar ya. Karena kita mumpung lagi live Ipari. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan belajar pasal apa lagi nih? Saya hanya menyiapkan 2 atau 3 pasal aja ya, gak usah banyak-banyak. Faslun, dan ini pasal wajuludul maitati. Nah, apa itu juludul maitati? Kulit-kulit bangkai. Jadi sekarang kita membahas hukum bangkai ya. Kulit-kulit bangkai itu bagaimana hukumnya? Nah, misalnya kayak gendang, rebana, itu pasti udah jelas boleh ya. Oke, wajuludul maitati, dan kulit bangkai itu tatuhuru. Oke, bisa suci dibagi. Nah, bisa suci dengan apa? Dengan cara disamak, teman-teman semua. Jadi pemirsa live Ipari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini, jadi kulit-kulit bangkai itu bisa suci, tathuru, bisa menjadi suci bidibak. Dengan didibak ya, didibak itu disamak. Illa, kecuali jildal kalbi, kecuali kulit anjing itu tidak boleh, wal khinzir, dan kecuali kulit babi itu juga tidak diperbolehkan. Sekalipun disamak, tapi dia tetap hukumnya itu haram. Wama tawalada, dan apa yang lahir min huma, dari keduanya. Jadi mau anak anjing ataupun anak babi, sekalipun kulitnya disamak itu tidak boleh digunakan, seperti itu, karena hukumnya najis. Atau min ahadimia, dari salah satu keduanya. Oke. Wa'azmu, dan tulang almaitati, bangkai, wasya'ruha, dan rambutnya. Jadi apapun yang keluar nih, mulai dari rambutnya, tulangnya, dari anjing ataupun babi itu tidak boleh disamak, tidak boleh digunakan, seperti itu teman-teman. Hukumnya najisun, najis. Ilal adami, kecuali bangkainya manusia, karena bangkai manusia itu tidak najis ya. Jadi manusia itu suci, tidak najis. Yang najis itu anjing dan babi. Semua kulit bangkai ini itu bisa suci dengan cara disamak, kecuali kulit anjing, kulit babi, serta keturunan mereka, baik hasil hubungan dengan sejenisnya ataupun hewan lainnya, seperti itu. Dan bangkai seluruh anggotanya, mau keturunan anjingnya atau babinya, itu tetap dihukumi najis ya teman-teman semua. Teman-teman pemirsa yang dirahmati Allah, dihukumi najis, termasuk tulang rambutnya, kecuali adalah bangkainya manusia, itu suci, tidak najis teman-teman semua. Baru 2 pasal saya jelaskan. Ada yang teman-teman yang ingin ditanyakan? Bagi teman-teman yang ingin ditanyakan silahkan. Bagi teman-teman yang ingin ditanyakan silahkan. Saya bisa menjawab semampunya saya ya. Kita lanjut lagi ya, bab selanjutnya. Jadi banyak nih sebenarnya, kalau dibahas tidak akan habis ya, tapi saya hanya membahas sedikit saja ya, yang penting-pentingnya saja. Kita lanjut lagi. Itu pasal bersiwak teman-teman. Sekarang pasal keberapa nih? Udah yang ketiga ya, pasal siwak. Faslun. Adapun ini itu pasal wasiwaku, dan siwak. Siwak itu mustahabun. Jadi wasiwak itu mubtada, mustahabun khobar ya. Mustahabun itu artinya adalah
Mustahab. Mustahab itu artinya sunnah atau sebenarnya bukan sunnah sih, tapi lebih ke disunahkan atau diperbolehkan ya. Mustahabun disunahkan atau diperbolehkan fi kulli halin, dalam setiap keadaan, ila ba'da zawali, kecuali setelah tergelincirnya matahari, liso ini bagi orang yang berpuasa. Nah, kita sekarang pas banget lagi menyambut bulan suci Ramadan. Usahakan mensikat gigi atau bersiwak itu jangan setelah tergelincirnya matahari. Oke? Jadi kalau bisa sebelum imsak, pas ketika waktu sahur itu usahakan sudah menyikat gigi ataupun bersiwak ya. Jangan sampai ketika sudah masuknya tergelincir matahari itu jatuhnya udah makruh ya. Illa ba'da zawal. Jadi tergelincir matahari itu ketika masuk waktu zuhur itu sudah, kalau di sini sih dihukumnya makruh sih sebenarnya ya. Oke, illa ba'da zawali, kecuali setelah tergelincirnya matahari seperti itu. Lissaim bagi orang yang berpuasa. Wa huwa fi salasati mawadhi'a. Dan adapun bersiwak itu dianjurkan pada 3 keadaan. Nah, ketika kita melakukan siwak itu dianjurkan pada 3 keadaan. Asyaddu, yang benar-benar asyaddu itu benar-benar ya sangat-sangat istihbaban, sangat-sangat dianjurkan. Nah, jadi ada 3 tempat nih. Wa huwa fi salasati mawadhi'a, ada 3 tempat bagian asyaddu yang benar-benar istibaban, disunahkan atau dianjurkan. Di mana inda tagoyirul fami, yaitu ketika berubahnya bau mulut min azmin wa ghairihi, yang itu berubahnya bau mulut karena diam yang lama, seperti itu. Min azmi wa ghairihi wa inda qiyami, atau ketika yang lain. Oke? Nah, jadi ketika kita diam nih, diamnya dalam waktu yang lama, inda tagoyirul fami, ketika berubahnya bau mulut itu min azmi wa ghairihi, karena bau-bau yang tidak sebab itu, tidak sedap atau selainnya. Nah, itu disunahkan untuk bersiwak seperti itu, teman-teman. Wa inda qiyami, dan ketika bangun minan naumi, dari tidur. Nah, ketika bangun dari tidur itu juga disunahkan untuk bersiwak. Ya, ketika bangun tidur ya. Wa inda qiyami, dan ketika berdiri ila shalah, makanya banyak sekali ulama-ulama pada zaman dahulu ketika hendak wa inda qiyami ila shalah, ketika hendak mendirikan sholat, banyak sekali orang-orang bersiwak karena hukumnya itu adalah istihbaban, asyaddu istihbaban. Nah, asyaddu istihbaban itu hukumnya itu benar-benar sangat dianjurkan, sangat disunahkan, yaitu ketika berdiri hendak melaksanakan sholat, seperti itu. Jadi bagi pemirsa Ipari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belilah siwak mumpung lagi bulan puasa ya, karena sangat dianjurkan ketika berdiri hendak melaksanakan sholat. Tapi yang seperti yang saya anjurkan tadi, lebih baik karena sekarang lagi bulan suci Ramadan, lebih baik ya kalau menurut pendapat saya, sebelum waktu sahur kita sudah bersiwak atau menggosok gigi. Dan ketika mau sholat maghrib, ketika sudah berbuka lalu kita bersiwak, itu lebih aman nih kata saya. Takutnya nih kita tidak mampu mengontrol, lalu masuklah kemasukan ya kayu-kayu siwaknya itu ketelan atau apa gitu. Kita menghindari saja hal-hal seperti itu ya, seperti itu. Tapi nanti ketika sudah bulan puasa, baru setiap waktu subuh, zuhur, asar, maghrib atau isya silakan bersiwak ketika hendak melakukan sholat. Tapi untuk saat bulan suci Ramadan ini, usahakan sebelum sahur ataupun ketika sudah berbuka, seperti itu. Karena sunnah dalam bulan Ramadan itu banyak, tak hanya siwak saja, tapi membaca Al-Quran juga banyak sekali mendapatkan pahala, seperti itu. Oke, kita lanjut terus nih, masih banyak saya persiapannya, udah 3 pasal ya. Sekarang saya mau lanjut ke pasal keempat. Faslun. Adapun pasal ini tentang apa nih? Atau bab ini, wa furudu wudu'i, dan fardu-fardunya wudu itu sitatu asya'a, ada 6 perkara-perkara. Jadi fardu-fardunya wudu itu ada 6. Oke? Fardu-fardunya wudu ada 6 perkara. Yang pertama an-niyatu, yaitu niat. Inda gosi wajih, yaitu ketika membasuhnya wajah. Jadi pertama itu niat ketika membasuh wajah. Wa gosu wajih, dan membasuh wajah. Nah, ketika membasuh wajah itu kita langsung berniat seperti teman-teman. Jadi ketika membasuh wajah itu berniat. An-niyatu inda gosi wajih. Berniat itu ketika membasuh wajah. Jadi ketika air nih sudah kita basuh masuk ke muka, itu baru berniatnya di situ dalam hati. Wagosu wajhi, dan membasuh wajah, baru membasuh wajah. Jadi yang pertama itu niat ketika membasuh wajah, yang kedua membasuh wajah.
Wa ghuslu yadaini, yang ketiga itu membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini, sampai kedua siku. Oke, membasuh tangan tuh sampai kedua siku. Wa mashu ba'da rosi, dan mengusap sebagian kepala aja. Wa ghuslu rijlani, dan membasuh kedua kaki nih, kedua kaki ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki. Wa tartibu, dan keenam itu tertib ala ma zakarno, atas apa yang telah kami sebutkan kepadanya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa live Ipari Bali, saya ingin menjelaskan lagi bahwa fardu-fardunya wudhu itu ada 6 macam. Yang pertama adalah niat ketika membasuh muka, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan beserta kedua siku, yang keempat mengusap sebagian kepala atau rambut yang masih berada di dalam batasnya, yang kelima membasuh kedua kaki beserta mata kaki, dan keenam itu tertib. Nah, itu adalah fardunya wudhu. Nah, untuk fardunya wudhu ada 6 macam. Sedangkan untuk sunnahnya wudhu itu ada 10 macam, teman-teman semua. Live teman-teman ipar yang dirahmati Allah, fardunya wudhu ada 6, silakan dihafal. Sedangkan sunnahnya wudhu ada 10. Oke? Apa itu sunnahnya wudhu? Di kitab Matan Goya wa Takrib. Oke, sunnatuhu, dan sunnahnya. Sunnahnya itu apa aja? Sunnahnya asyaratun, ada 10. Asyaratun itu ada 10 dalam bahasa Arab. Asya'a, perkara-perkara. Jadi ada 10 perkara-perkara nih sunnahnya wudhu. Atas niatu, yang pertama adalah membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah sunnahnya wudhu. Wa ghuslu kaffaini, dan membasuh kedua telapak tangan. Itu adalah sunnahnya wudhu. Qabla idkhalihima, sebelum masukkan keduanya al-ina, ke dalam bejana. Karena orang dulu itu berwudu tuh pakai bejana ya. Tapi kan kalau kita sekarang kan udah pakai air keran kan, jadi kita langsung aja, nggak perlu pakai bejana lagi. Kecuali teman-teman semua di rumahnya itu menggunakan bejana. Tapi kan sekarang kebanyakan orang berwudu itu sudah langsung dari air keran ya. Wal mazatu, dan berkumur, wal istinsyaku, dan menghirup air ke hidung. Makanya kalau di bulan puasa ini jangan menghirup air ke hidung, takut batal. Nanti saja, ini kan baru sunnah. Setelah bulan puasa baru bisa kita menghirup air ke hidung. Jadi jaga aman aja ya. Takutnya kekencangan gitu loh ketika kita menghirup air ke hidung, lalu nanti ada indikasi puasa kita batal, seperti itu. Jadi jangan sampai menghirup air ke hidung di dalam bulan suci Ramadan ini ya. Jadi menurut saya nih ya, dianjurkan menghirup air ke hidungnya itu wal istinsyaku setelah bulan suci Ramadan. Banyak kok sunnah-sunnah yang bisa kita kerjakan selama bulan suci Ramadan. Tidak hanya menghirup air ke hidung saja. Seperti yang tadi saya bilang, bisa banyak berzikir, bersolawat, membaca Quran, banyak sekali. Beristighfar, bulan suci Ramadan itu banyak sunnah-sunnah. Pilih aja salah satu yang kalian ingin kuasai, atau sunnah-sunnah yang ingin kalian kuasai. Misalnya di bulan suci Ramadan ini, sunnah yang paling bagus, yang dianjurkan banget, yaitu menghatamkan Al-Quran. Nah, dari sekarang kita sudah mulai sedikit demi sedikit menghatamkan Al-Quran. Baik kita membaca Kitabul Quranul Karim langsung, ataupun kita bisa mendengarkan qiraatul Quran dari YouTube misalnya, Murotal Quran. Nah, itu juga bagus. Apapun itu sunnah kerjakan di dalam bulan suci Ramadan ini. Wa masu, dan mengusap jami'i roksi, dan mengusap seluruh bagian kepala. Wa masul udzunaini, dan mengusap kedua telinga ini. Zahirima, bagian luar keduanya, wabatihima, dan bagian dalam keduanya. Bima'in, dengan air jadid yang baru, seperti itu. Watakhlil, dan menyela-nyela al-lihyah, yaitu lihyah itu dalam bahasa Arab artinya jenggot. Jadi kita menyela-nyela jenggot yang tebal ini gitu dengan jari-jari tangan kita. Nah, jadi al-kasatu, jadi jenggot yang tebal, kan kita nggak ada jenggot sih. Kalau saya nggak ada jenggot ya, mungkin hadirin yang dirahmati Allah ini punya jenggot. Nah, di sela-sela aja itu watakhlil, dengan sela-selanya itu asabiyah, dengan jari-jari asabi, dengan jari-jari kita di sela-sela ini. Al jadi ini kedua tangan, warjela ini dengan kedua kaki. Oke, jadi menyela-nyela nih. Apa aja di sela-sela jari-jari tangan kita, di sela kedua kaki kita, di sela ketika berwudu. Nah, itu adalah sunnah-sunnahnya wudu. Wa taqdim, dan mendahulukan al-yumna. Yumna itu artinya kanan, mendahulukan yang kanan ala yusra,
atas yang kiri. Jadi ketika berwudu disunahkan untuk mendahulukan yumna daripada yang yusro, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Wa taharah, dan bersuci lagi nih, membasuh anggota salasan 3 kali, salasan 3 kali. Wal mualatu, dan bermuawalah. Jadi bermuawalah itu berkesinambungan tanpa jeda yang lama, continue, seperti itu. Oke. Saya ambil kesimpulan. Pertama, fardu-fardunya wudu itu ada 6 macam, silakan dicatat ya. Pertama, niat ketika membasuh muka. Kedua, membasuh wajah. Ketiga, membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Yang keempat, itu mengusap sebagian kepala ataupun rambut yang masih berada di dalam batasnya. Yang kelima, membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Dan yang keenam itu tertib. Nah, jadi fardu-fardunya wudu itu ada 6. Sedangkan sunah-sunahnya wudu itu ada 10 macam. Yang pertama, membaca basmalah sebelum berwudu. Membaca basmalah sebelum berwudu. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke bejana. Nah, yang ketiga berkumur. Yang keempat, menghisap air dengan hidup atau menghirup air dengan hidup. Yang kelima, mengusap seluruh kepala. Yang keenam, mengusap kedua daun telinga ini, itu diusap dengan air yang baru. Yang ketujuh, menyela-nyela jenggot yang tebal dengan jari-jari tangan. Oke. Intinya adalah menyela-nyela jenggot, tidak hanya jenggot tapi juga jari-jari tangan maupun jari-jari kaki. Yang kedelapan, mendahulukan anggota yang kanan, yang yusra ataupun yang kiri, yumna, dari anggota yang kiri. Seperti itu. Jadi dahulukanlah yang kanan dulu. Oke, wa taqdimu, dan mendahulukan yumna yang kanan ala yusra yang kiri, seperti itu. Selanjutnya itu yang ke-9, mengulang 3 kali pada setiap basuhan dan usapan, dan terakhir ada berkesinambungan. Oke, jadi antara satu fardu wudu dengan fardu wudu yang lain itu tidak ada tenggat waktu, jadi beriringan, tertib disebutnya. Beriringan, oke? Tidak ada jeda, tidak ada tenggang waktu. Misalnya setelah sudah nih, kita sudah sunah nih. Misalnya pertama udah bismillah, membasuh udah telapak tangan. Tiba-tiba langsung loncat ke misalnya menyela jari-jari kaki. Itu kan jauh banget kan dari menyela jari-jari tangan sampai ke kaki, itu kan tidak berurutannya. Nah, usahakan sunahnya wudu itu yang berurutan. Seperti itu, yang berkesinambungan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi antara satu fardu wudu dengan fardu wudu yang lain tidak ada tengah waktu, dan itu bahasa Arabnya adalah mualah. Mualah itu artinya berkesinambungan tanpa jeda lama, seperti itu. Oke, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali pasal-pasal nih. Mau ada satu lagi enggak? Ada lagi nih, banyak. Perkara-perkara yang membatalkan wudu. Fasun walladzi yunqidu wudu'a sittatu asya'a ma kharaja minal sabilaini wan naumu ala ghairi hayatil mutakammin ala ghairi hayatil mutamakkini wa zawalul aqli bisukrin aw maradin wa lamsur rajuli mar'ata al ajnabiyyata min ghairi halin wa massu farjil adami bi batinil kaffi wa massu halqati duburihi ala jadid. Nah, walladzi yunqidul wudu'a, dan ada punya perkara-perkara yang membatalkan wudu itu sittatu asya'. Nah, untuk perkara-perkara yang membatalkan wudu ada 6 perkara teman-teman. Apa aja itu? Sittatu asya, ada perkara makharaja minas sabila ini, itu keluarnya sesuatu dari 2 lubang. Apa itu? Keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Nah, itu perkara-perkara yang membatalkan wudu. Baik air kencing, oke, ataupun dubur. Dubur itu buang hajat, buang air besar kita. Oke, kecuali air mani. Wan naumu, dan tidur juga membatalkan wudu. Ala ghairi hayati mutamakkini, kecuali tidurnya orang-orang yang tidak melepaskan pantatnya pada tempat duduknya. Jadi kalau tidurnya orang yang pantatnya itu stabil di muka bumi seperti itu, maka itu tidak batal wudunya. Tapi kalau menurut pendapat saya lebih baik kalau misalnya kalian ketiduran langsung aja ya ambil wudu gitu. Walaupun pantatnya itu menepati tempat duduknya, kalau saran dari saya langsung berwudu saja.
Oke, jadi tidur dalam keadaan duduk yang tidak menampakkan pantatnya itu seperti itu. Yang tidak menampakkan pantatnya pada tempat duduknya itu batal wudunya. Oke, jadi tidur itu membatalkan wudu. Seperti itu. Selanjut lagi, minasabil ala ghairi hayatin mutamakini wa zawal akli, dan hilangnya akal. Jadi orang-orang yang hilang akal itu udah jelas batal wudunya. Bisukrin. Nah, sukrin. Jadi hilangnya akal sukrin karena mabok. Karena mabok ya, sukrin. Au marodin, atau karena sakit. Jadi hilangnya akal mau karena mabok itu batal wudunya, atau karena sakit itu bisa juga membatalkan wudu. Tapi maksudnya sakit ini sakit yang keras ya, yang benar-benar hilang kesadaran. Walam surrajuli, kalau cuma sakit demam ya tidak batal wudunya. Kalau cuma sakit demam, sakit gigi itu tidak batal wudunya. Nah, hilangnya akal itu yang menghilangkan kayak pingsan. Nah, itu kan karena sakit pingsan. Nah, itu baru hilang akal. Seperti itu. Walam surrajuli. Nah, walam surrajuli, dan bersentuhannya rajuli dengan laki-laki, walau rajuli mar'ata, terhadap perempuan. Jadi bersentuhan nih laki-laki dengan perempuan. Nah, itu batal wudunya. Al-ajnabiyata. Ajnabi itu adalah suatu yang bukan mahram tanpa adanya penghalang, maka itu wudunya batal. Seperti itu. Kecuali ketika lagi haji atau umroh itu kan banyak, jadi kita mengikuti mazhab yang ada di sana. Jadi bersentuhan laki-laki dan perempuan itu seperti di mazhab Hanafi ya, atau mazhab Hambali itu tidak batal wudunya, dan kita boleh taklid karena kita sedang melakukan ibadah haji ataupun umrah. Jadi kita boleh taklid ya ketika sudah berada di Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah suci. Yang kelima nih, apalagi menyentuhnya kemaluan. Wa masu farjil adami, menyentuh kemaluan laki-laki, kemaluan manusia, bibatinil ya, tanpa adanya penghalang, dengan telapak tangan, itu tetap batal. Jadi janganlah kalau lagi wudhu menyentuh kemaluan itu, baik sebenarnya nggak cuma kemaluannya, mau baik yang depan ataupun belakang ya. Jadi kemaluan depan, jadi lubang depan kita sentuh nih kemaluan manusia dengan telapak tangan, ataupun menyentuh lingkaran dubur. Dubur itu juga batal. Oke? Wa masuhal qati duburihi. Menyentuhnya lubangnya dubur tuh, ala jadid, atas kaul jadid baru menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Seperti itu. Dan terakhir, sebenarnya masih banyak banget ya. Ada lagi nih, ini juga penting banget sih, penting banget kita bahas. Jadi perkara-perkara yang mewajibkan mandi, ini juga menurut saya penting sekali ya untuk dibahas ya. Fasun waladzi yujibul ghusla sittatu asya, salah satu tashtariku fiha rijalu wan nisa'u wahya iltiqa'u al-khitanaini. Oke, wa inzalul mani wal mautu wa salasatun takhtassu bihan nisa'u wahya haidu wan nifasu wal wiladatu. Faslun. Oke, bab waladzi yang yujibul membatalkan aguslah mandi itu sitatu asya, ada 6 perkara yang membatalkan mandi. Oke. Apa aja nih? Salah satu, 3 diantaranya tashtariku fihar rijal. Jadi 3 diantaranya itu, jadi kan ada 6 perkara nih yang membatalkan mandi, tapi ada 3 perkaranya itu berlaku tashtariku fihar rijalu wan nisa. Jadi berlaku pada laki-laki dan perempuan nih. Wahya iltiqa'ul khitanaini, yaitu bertemunya 2 kelamin. Wa inzalul mani, dan keluarnya mani. Wal mautu, dan maut, yaitu selain mati syahid. Jadi selain mati syahid itu tidak perlu dimandikan. Jadi ada 3 perkara nih. Ada 3 yang berlaku pada laki-laki atau perempuan yang menyebabkan mewajibkan mandi. Yang pertama adalah bertemunya 2 kelamin, yang kedua keluarnya air mani, dan yang ketiga itu mati, yaitu selainnya mati syahid. Setelah itu wasalah satu takhtassu, dan ketiga diantaranya itu dikhususkan takhtassu bihan nisa, kepada perempuan. Wahya, dan adapun itu al haidu, yang pertama haid, wan nifasu, yang kedua adalah nifas, wal wiladatu, yang ketiga itu melahirkan. Jadi 3 diantaranya itu ada pada perempuan saja, yaitu yang pertama itu haid, yang kedua itu nifas, dan yang ketiga itu adalah melahirkan. Seperti itu. Oke, jadi bagi pemirsa live IPAR yang dirahmati Allah, apabila nih bertemunya 2 kelamin, keluarnya air mani dan mati, ya selain mati syahid,
maka itu berlaku untuk laki-laki maupun perempuan sehingga diwajibkan mandi. Tetapi ada perkara-perkara yang dikhususkan hanya untuk perempuan seperti haid, nifas, dan melahirkan, itu baru diwajibkan mandi untuk perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah, hari ini kita sudah melaksanakan live streaming tentang Kitabut Taharah, bab-bab membaca Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Oke, sebelum itu, marilah di bulan puasa ini kita perbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu menjadi teman setia kita di dalam kubur kita. Nah, makanya ketika ingin menjadi nih, Al-Quran itu ingin menjadi teman setia. Kalau ingin menjadi teman setia, ingin menjadi sahabat setia kita, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Apalagi mumpung di bulan suci Ramadan ini, minimal kita hatam satu Al-Quranul Karim. Minimal banget ya, satu Al-Quranul Karim itu kita hatam. Usahakan sebisa mungkin, sebanyak mungkin kalian menghatamkan Al-Quran, seperti itu. Dan jangan lupa juga perbanyak sholat sunnah tarawih, sholat witir, seperti itu. Dan tidak lupa juga berbuka misalnya dengan yang manis, dengan kurma. Jangan hilaf ya, ketika buka puasa malah semua kalori diambil. Makan seblak, makan bakso, mie ayam, minum es teh manis, es buah. Nah itu puasa, tapi puasanya malah menambah kalori. Bukannya setelah puasa badannya tuh ringan, enteng, segar, tapi malah bikin ngantuk. Akhirnya tarawihnya itu ketinggalan. Nah, usahakan ketika berbuka puasa itu sedikit demi sedikit saja. Mumpung lagi di bulan puasa, ini sebagai cara untuk memperbaiki metabolisme tubuh kita. Karena sudah setahun ini ya, sebelum bulan puasa ini kita makan terus, makannya yang banyak, maka tubuh kita perlu dipuasakan. Dipuasakan itu dan arti tubuh kita perlu diregenerasi metabolisme supaya menjadi lebih sehat. Sehingga nanti harapannya setelah berbuka, setelah kita menyambut Idul Fitri, tubuh kita menjadi tubuh yang sehat, yang segar dan kuat, dan menjadi pribadi yang suci, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih banyak atas partisipasi yang telah mengikuti live ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan, karena kesalahan itu murni datangnya dari diri saya sendiri, sedangkan kebenaran itu hanyalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ingin ditanyakan, silakan japri saya pribadi. Saya Abi Asep Reno, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Kuta, mengucapkan salam menunaikan ibadah suci Ramadan. Semoga ibadah ini membuat kita menjadi makin suci dan makin berwarna, seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak semuanya yang sudah bergabung.